food security, energy security wajib bergantung kepada Cina. Jadi Cina untuk menguasai sumber daya alam di Indonesia ini cukup lewat proxy, boneka. Akhirnya dari foto itu kita bisa nyimpulkan kenapa Indonesia dulu sampai dijajah 350 tahun, ternyata pengkhianatnya lebih banyak daripada penyelamat bangsa. Ciri negara yang sehat itu ada 3. Yang pertama, stabilitas keamanannya bagus. Growth, pertumbuhan ekonominya bagus. Equity, keadilan tegak. Nah, Indonesia pernah menjadi sebuah negara yang sehat dan tidak lama ternyata. Tidak lama. Karena ini dari negara-negara adidaya ini tidak senang Pak kalau Indonesia menjadi sebuah negara yang sehat. Akhirnya negara-negara adidaya ini melakukan imperialisme, penjajahan. Ya, penjajahan. Kalau dulu perang militer, ya. Kalau sekarang diberi nama perang asimetris. Kalau bahasa akademiknya non-militer. Bahasanya agak elegan, investasi. Ya. Jadi investasi itu hakikatnya perang, Pak, tapi tanpa senjata. Cukup dengan men amplopi bin fulus. Money. Investasi. Sehingga akhirnya dengan investasi pribumi harus minggir dari Indonesia. Tahap demi tahap. Tahap pertama Pulau Komodo. Sudah disingkirkan pribumi dari Pulau Komodo? Sudah. Habis itu Sulawesi ada beberapa itu. Habis itu Rempang, Galang. Setelah Rempang, Galang, Sumatera Barat. Tidak tahu nanti Simo kapan. Jadi dengan investasi ini pribumi harus minggir. Apalagi kalau kawasan itu sangat menjanjikan bagi imperialisme adidaya ini. Contoh Rempang Galang. Kenapa penduduk Muslim Rempang Galang, padahal kalau kita buka sejarah, di sana ada Ratu Siak. Apa kok Ratu Siak? Sultan Siak. Sultan Siak itu dulu pernah ngasih bantuan untuk memperjuangkan Indonesia sampai merdeka. Itu kalau sekarang dirupiahkan itu 1 triliun, Pak. Bantuan Ratu Siak. Apa? Sultan Siak. Dan sekarang dengan alasan investasi, penduduknya harus keluar. Tidak tahunya di Rempang Galang itu ada laut dalam. Yang itu sangat memudahkan dan memperkuat kapal-kapal perang Cina untuk merapat. Memperkuat markas militer Cina yang ada di Kepulauan Natuna. Tapi bahasanya investasi. Penjajahan gaya baru. Sehingga akhirnya negara-negara adidaya ini baik Amerika maupun Cina mencoba menciptakan instabilitas. Lewat apa? Mixed mission, misi campur. Intervensi politik, intelijen, ekonomi, dan lain-lain. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan. Supaya apa? Supaya Indonesia no growth, no acceleration. Tidak ada pertumbuhan ekonomi dan tidak ada percepatan pembangunan. Akhirnya negara adidaya ini yang sekarang ini Cina akan menjadi Sinterklas. Dewa
penolong. Sehingga akhirnya Indonesia dipaksa food security, energy security wajib bergantung kepada Cina. Ketahanan pangan, ketahanan energi, Indonesia wajib bergantung kepada Cina. Sudah mulai? Sampun, cetok, welo-welo. Habis ini, ribuan petani Cina akan dikirim ke Indonesia. Dan tanah yang sudah disiapkan sekian juta hektar. Sehingga nanti ke depan, ketahanan pangan, food security Indonesia harus bergantung kepada Cina. Energi sudah. Energi security, ketahanan energi sudah. Oil sudah dikuasai. Nikel sudah dikuasai. Contoh Pak, nikel ini, nikel. Ada 2 pakar kimia dari Indonesia yang dikirim ke Cina. Dipertemukan oleh seorang pakar kimia di Cina, itu umurnya 84 tahun. Nah, ketika dipertemukan ini, terjadi dialog. Kami di Cina, itu sudah memproduk power bank. Power bank. Nah, kalau di Simo, power bank itu untuk ngecas HP. Nah, kalau di Cina, power bank itu sudah bisa diisi 15.000 kilowatt energi listrik. 15.000 kilowatt energi listrik. Nah, saya tanya ke bapak-bapak, kalau beli token 100.000 rupiah dapat berapa watt? 60? 64? Ya? 43 watt. 63 watt. 100.000 rupiah. Itu power bank yang ada di Cina itu kalau dijual belikan di Indonesia harganya 4 juta rupiah. Itu kita sudah punya 15.000 kilowatt. Itu tadi 63 watt. Ini 15.000 kilowatt. Kira-kira kalau itu sudah dijual di Indonesia yang gulung tikar pertama kali, PLN, kolaps semua. Nah, akhirnya pakar kimia Cina ini tadi, itu kami buat gabungan antara nikelatral dan litium. Bahan bakunya dari mana? Dari negaramu. Kaget Pak. Bahan bakunya itu dari negaramu. Karena terbaik sak dunia, nikel terbaik sak dunia itu di Morowali. Tapi ternyata tambang nikel terbesar sak dunia sekarang sudah bukan milik, sudah milik Cina. Sampai akhirnya pengusaha terbesar Amerika Elon Musk ketika beli nikel, belinya ke Cina. Tapi ngambilnya dari Indonesia. Indonesia dikasih 1%. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Why? Kenapa? Nah, inilah ketika saya diundang ke Jakarta. Ya Allah, SOP-nya rada ketat. Tidak boleh bawa HP. Begitu saya masuk, ya Allah, ternyata ada Jenderal Purnawirawan Tiasno Sudarto, mantan Kasat. Sebelahnya lagi ada Jenderal Purnawirawan Sunarko, mantan Danjen Kopassus. Sebelahnya lagi ada Jenderal Purnawirawan Soeharto, mantan Komandan Marinir. Sebelah-sebelahnya lagi beberapa jenderal-jenderal, saya tidak tahu namanya. Saya diberi info, Ustadz, sekarang di Indonesia sudah terjadi 3 peperangan sekaligus. Terasa enggak kira-kira Pak? Bapak masih bisa bercengkrama di rumah? Dengan keluarga? Masih bisa kan? Minum kopi, minum teh, masih bisa kan? Berjamaah di masjid, masih bisa. Pengajian bisa, ibu-ibu ke pasar masih bisa. Tapi ternyata diam-diam negara adidaya sudah melakukan 3 peperangan sekaligus.
Perang yang pertama tadi, yang tadi saya sampaikan, perang asimetris, yang sering disebut perang nirmiliter, non militer, yaitu investasi. Perang yang kedua, proxy war, proxy. Jadi Cina untuk menguasai sumber daya alam di Indonesia ini cukup lewat proxy, boneka. Boneka itu apa, Pak? Pengkhianat-pengkhianat bangsa. Pengkhianat-pengkhianat bangsa. Proxy war. Perang yang ketiga, perang neocortex war. Perang narasi. Yang dijadikan umpan Panji Gumilang, Pondok Pesantren Az-Zaitun. Itu untuk melemahkan umat Islam. Adu domba. Divide et impera. Biayanya besar. Jadi ternyata di Indonesia itu apa yang diingatkan oleh Allah dalam surah Al-Fath ayat 23 sudah terjadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida sunnahi tabdila. Jadi kata Allah, sunnatullah itu sudah muncul sejak dulu dan kalian tidak pernah melihat, menemukan perubahan akan sunnatullah. Artinya apa? Allah mengabarkan sejarah akan berulang. Yang membedakan adalah warna dan kualitasnya. Coba, ada sebuah foto, ternyata ditelisik, itu foto itu disimpan di Leiden, Belanda. Jadi foto itu disimpan di Museum Leiden, Belanda. Dan Belanda itu hampir 350 tahun jajah Indonesia. Ternyata foto itu jadi viral di medsos. Foto itu di depan itu londo bule. Pakai pakaian kenil loh Belanda itu ya kan. Terus habis itu bawa senjata. Terus di belakang itu ratusan londo ireng. Londo ireng. Pengkhianat-pengkhianat bangsa. Akhirnya dari foto itu kita bisa nyimpulkan kenapa Indonesia dulu sampai dijajah 350 tahun, ternyata pengkhianatnya lebih banyak daripada penyelamat bangsa. Benar? Ternyata sejarah itu sekarang berulang. Presiden Soekarno dulu pernah memberikan statement, kalau kami dulu perang menghadapi orang kafir Belanda, kalian nanti akan perang dengan bangsamu sendiri. Benar? Pengkhianat-pengkhianat bangsa. Bayangkan, Pak, sampai nikel seberat 5,7 juta ton diselundupkan dari Morowali ke Cina. Ditanya, biaya cukai ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Kepolisian ditanya, tidak ada yang tahu. Wong Simo ditanya, boten semerep. Tidak tahu. Ini 5,7 juta ton nikel dari Morowali bisa terbang ke Cina. Ternyata di Indonesia ini sudah berhasil memelihara jin ifrit. Jin ifrit. Jin ifrit itu kan zamannya Nabi Sulaiman. Jadi Ratu Belkis itu kan sombong, duwe kerajaan mewah ini. Akhirnya disombongi karo Nabi Sulaiman. Nah, nek wong sombong disombongi sedekah ndak? Sedekah. Akhirnya Nabi Sulaiman minta bantuan jin ifrit. Ratu Belkis pejamkan mata. Nanti tak beritahu, tak aba-aba. Ya. Nah, akhirnya jin ifrit langsung sami'na wa ta'na. Langsung, Pak. Jreng, muncul kerajaan Simo. Ya. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Ratu Belkis sampai menyingkapkan betisnya. Sampai kelihatan betisnya. Karena apa? Kemudian nyemplung, dikira banjir. Padahal yang diinjak itu kaca.
Akhirnya takluk dengan Nabiullah Sulaiman. Akhirnya Ratu Belkis ikut masuk agamanya, yaitu ad-dinul Islam yang dibawa oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Nah ini. Cuma jin ifrit sekarang ini bukan itu tadi, tapi bisa menggelapkan 5,7 juta ton nikel.